Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Operasi yang menganggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Luki Lukmanul Hakim dengan NIM 200-306, dan rekan saya, Anissa Nur Syafia dengan NIM 285-67. Langsung saja. Nah, yang pertama di sini ada definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tujuan penjadwalan proses adalah untuk meminimalisir total biaya layanan komputer dan waktu tunggu pada user. Lalu ada definisi algoritma round robin. Round robin merupakan salah satu tipe penjadwalan proses algoritma di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini tidak ada proses yang diprioritaskan, semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Lalu selanjutnya, ketentuan algoritma round robin. Yang pertama, jika kuantum dan proses belum selesai, maka prosesnya runnable dan pemroses akan dialihkan ke proses yang lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi input-output, proses menjadi blok dan pemroses dialihkan ke proses lain. Dan yang terakhir, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses akan diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Nah, untuk selanjutnya ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama. Nah, sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat proses yang kedatangannya berbeda-beda sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tabel proses, saat tiba, lama proses, dan lama proses. Nah, untuk yang P1-nya saat tibanya 0, lama prosesnya 5. P2-nya saat tibanya 1, lama prosesnya 3. P3 lama saat tibanya 5, lama prosesnya 7. P4 saat tibanya 6, lama prosesnya 1, P5 saat tibanya 7, dan lama prosesnya 6. Nah, pertanyaannya, tentukan waiting time, average time, dan turnaround time pada proses tersebut. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, langkah pertama yaitu membuat Gantt chart. Nah, sebelumnya di sini ada catatan ya untuk bentuk segitiga ini, yaitu proses sekarang, bentuk kotak yang tidak berwarna yaitu proses yang belum selesai, dan yang berwarna proses telah selesai. Nah, di sini kita buat antriannya, nomor-nomornya. Lalu yang pertama kita urutkan berdasarkan waktu saat tibanya. Untuk P1 0, P2 1, P3 5, P4 6, dan P5 7. Lalu kita mulai saja. Untuk P1-nya, karena berdasarkan waktu yang tiba, P1-nya ini lalu memiliki lama proses sebesar 5. Namun, karena kuantumnya 4, maka dia hanya diperbolehkan hingga 4 saja dan bersisa 1. Lalu dilanjut ke P2 berdasarkan saat tibanya. P2 memiliki lama proses yaitu 3. Maka akan selesai hingga waktu ke-7. P2 selesai. Dilanjut ke P3. P3 ini memiliki lama proses sebesar 7. Namun karena kuantumnya 4, maka akan bersisa 3. Berakhir di 11. Berlanjut ke P4. P4 memiliki lama proses 1, maka P4 akan selesai di 12. Dilanjut ke P5. P5 memiliki lama proses sebesar 6, dan kuantumnya 4, maka hanya diperbolehkan 4, selesai di 16. P5 bersisa 2. Karena sudah sampai P5, namun P1 masih belum, maka lanjut ke P1. P1 masih bersisa 1, maka selesai di 17. Dilanjut ke P3 yang bersisa 3, masih bersisa 3, dan selesai di 20. P3 selesai. Dan yang terakhir P5 yang bersisa 2 akan selesai di 22. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari waiting time. Nah, untuk mencari waiting time ini bisa dicari dengan menggunakan rumus
waktu selesai dikurang lama proses dikurang saat tiba. Untuk waktu selesainya itu sudah didapat ya, yang tadi ini yang berwarna ini. Lalu kita semuanya tinggal dioperasikan saja. 17 dikurang 5 dikurang 0 sama dengan 12. Nah, untuk semuanya sama ya. Didapat 12, 13, 8, 12, 3, 8, 5, dan 9. Lalu untuk average wait time-nya maka didapat dengan menjumlahkan seluruh waiting time-nya dan dibagi banyaknya proses. Sama dengan 12 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 9 dan dibagi 5. Didapat hasilnya 7,4 detik. Dan yang terakhir mencari turnaround time. Turnaround time dapat dicari dengan mencari waktu tunggu ditambah lama proses. Nah, waktu tunggunya itu ini ya sudah didapat, lalu ditambah lama prosesnya juga sebelumnya sudah didapat. Sama dengan hasilnya seperti ini. Dilanjut ke soal yang kedua. Contoh soal kedua, pakai metode Primtive. Di sini ada 5 proses ya, P1, P2, P3, P4, P5, dengan waktu datang sebagai berikut, burst time-nya sebagai berikut, quantum time-nya 2. Nah, yang pertama kan kita bikin Gantt chart-nya dulu. Terus cara bikinnya tuh kayak gini. Di P1 itu, pertama kan kita bentuk dulu ready queue-nya. Terus proses yang pertama datang itu di waktu datang di detik 0 itu ada P1. Maka P1 kita tulis di awal, di ready queue di awal itu sebanyak quantum time-nya, quantum time-nya 3. Boleh diganti dulu nggak? Ya. Ya, 3 aja ya. Quantum time-nya 3. Terus P1 itu kan burst time-nya 5. Karena quantum time-nya 3, jadi diproses dulu sebanyak 3 kali. Nah, berarti P1 itu masih nyisa 2. Nah, 2-nya itu kita masukin lagi ke ready queue. Tapi sebelum kita masukin ke ready queue, kita tuh lihat dulu di sebelum detik ketiga itu ada proses yang masuk lagi, proses yang masuk lagi atau enggak. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari tabel, di waktu datang sebelum 3 itu ada P2 sama P3. P2 kan masuk ke detik pertama, kalau P3 masuk detik ketiga. Jadi di ready queue ini kita tulis P2 sama P3. Baru setelah P2 sama P3 kita masukin P1. Kenapa? Karena P1 tadi masih diproses gitu. Terus kita ready queue-nya udah sampai P1, kita proses di Gantt chart-nya. Nah, P2 itu kan burst time-nya 3, berarti sampai 6, sesuai quantum time-nya juga ada 3. Setelah itu yang P3 burst time-nya 6. Karena quantum time-nya 3, jadi berarti kita proses sampai 9 sesuai quantum time, tapi berarti masih nyisa 3. Nah, berarti P3 ini kita masukin lagi ke ready queue-nya. Nah, sebelum ready queue-nya kita masukin lagi, kita masukin lagi ke ready queue, kita lihat di waktu datang sebelum 9. Nah, di waktu datang sebelum 9 itu masih ada yang P4 sama P5. Jadi, P3 bisa kita proses setelah P4 sama P5 kita masukin dulu ke ready queue. Makanya di sini ditulis P4, P5, P3. Nah, udah sampai P3, kita proses lagi di Gantt chart-nya yang P4. P4 ini berarti tadi kita masukin sampai P3. Selanjutnya kita proses yang P1. P1 itu kan tadi sisanya 2. Makanya kita proses banyak 2 detik, berarti P1 sampai 11. Terus P4-nya itu sebanyak 1 sampai 12. Terus P5 itu
ada 4 P5 ada 4 karena quantum time-nya tadi 3, kita proses dulu 3, satunya kita masukin lagi ke ready queue. Nah, terus tadi di ready queue setelah P5 masih ada P3. P3 tadi nyisa 6 kurang 3, 3 berarti kita masukin lagi 3, dan yang terakhir P5, sisa P5-nya itu 1 di detik ke-19. Jadi Gantt chart-nya bisa dilihat di bawah. Next. Nah, setelah itu average waiting time-nya. Nah, untuk nyari ini, kita itu jumlahin dulu waktu awal dia diproses, dikurangi waktu tiba yang ada di tabel, ditambah waktu waktu awal dia diproses di Gantt chart dikurangi waktu akhir dia diproses di Gantt chart. Nah, di tabel tadi si P1 itu kan ada di proses ke 0. Jadi kita tulis saja 0 karena 0 dikurang 0 juga 0. Ditambah tadi di akhir proses di proses awal di akhir proses itu dia ada di detik ke-9 dikurangi dia tuh A itu tadi kehalangin sama proses B sama C. Nah, B itu dimulai di detik ketiga, jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Terus yang P2 itu dimulai di detik, dia kan dimulai di detik ketiga, dikurangi waktu kedatangan sebenarnya itu 1, 3 dikurang 1, 2. Nah, untuk yang P3, waktu mulai dia itu, yang P3 itu di detik ke-6. 6 dikurangi waktu kedatangan dia yang sebenarnya itu 3. 6 kurang 3 ditambah waktu akhir dia diprosesnya itu di detik ke-15 dikurangi waktu awal dia diprosesnya itu 9. Jadi hasilnya 6 kurang 3, 3 ditambah 15 kurang 9, 6 tambah 3, 9. Yang P4, waktu awal dia, ya sama ya, waktu awal dia diproses di Gantt chart dikurangi waktu awal sebenarnya 5, 11 kurang 5, 6. Yang P5, 12 kurang 6. 6 ditambah 18 kurang 5, 3, jadi 9. Average waiting time-nya kita jumlahin semua, didapat 32 dibagi 5, jadi 6,4 detik. Terus yang kedua, turnaround time-nya, itu waktu akhir dikurangi waktu datang. Di Gantt chart itu, si P1 itu berakhir di detik ke-11. 11 dikurangi waktu kedatangan dia 0, sama dengan 11. P2 dia berakhir di detik ke-6, dikurangi waktu kedatangan dia 1 sama dengan 5, sampai seterusnya. Nah, average waiting time juga bisa dipakai hasil turnaround dikurangi burst time-nya. Jadi kan P1 itu di turnaround time itu 11. Kalau dikurangi tadi burst time-nya itu 5 sama dengan 6. 6 itu average-nya P1. Terus yang P2 kan 5. 5 dikurangi burst time-nya 3 tadi sama dengan 2. Yang P3 hasil turnaround-nya itu 15 dikurangi burst time-nya tadi 6. 15 dikurang 6, 9. Yang P4 itu kan hasil turnaround-nya 7 dikurangi burst time-nya tadi 1, jadi yang P4 itu average-nya 6, yang terakhir P5 itu kan hasil turnaround-nya 13. Kalau dikurangi burst time-nya 4, sama dengan 9, sama kayak average-nya. Untuk turnaround rata-ratanya 10,2 detik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.